Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk apoteker OHMK Angkatan 34. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai virus hepatitis. Berikut adalah rekan-rekan saya yang akan juga ikut mempresentasikan mengenai materi ini. Penyakit hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Kemenkes RI tahun 2014, bahwa hepatitis A dan E biasanya ditularkan secara fekal oral yang bersifat akut dan dapat sembuh dengan baik. Sedangkan hepatitis B, C, dan D jarang ditularkan secara parenteral dan dapat berubah menjadi kronis sehingga dapat menimbulkan sirosis, bahkan kanker hati. Hepatitis B menginfeksi sejumlah 2 miliar penduduk di dunia. Sebanyak 240 juta penduduk di dunia terinfeksi hepatitis B. Sedangkan hepatitis C menginfeksi sebanyak 170 juta penduduk di dunia. Dan berdasarkan Kemenkes RI 2014, dikatakan bahwa sebanyak 1,5 juta penduduk di dunia meninggal setiap tahunnya akibat hepatitis. Perkenalkan, nama saya Siva Iregarnida. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu penyakit hepatitis, bagaimana penyebabnya. Penyakit hepatitis merupakan suatu penyakit peradangan hati yang disebabkan karena adanya virus. Penyakit hepatitis dapat berkembang menjadi fibrosis, sirosis, bahkan sampai kanker hati. Penyakit hepatitis terdiri dari hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Penyakit hepatitis A disebabkan karena adanya virus hepatitis A itu tersendiri yang termasuk ke dalam golongan RNA. Biasanya ditemukannya pada feses dan pencemarannya melalui makanan dan minuman. Masa inkubasi hepatitis A kisaran antara 15 sampai 45 hari. Sedangkan hepatitis B disebabkan karena adanya virus hepatitis B itu tersendiri yang termasuk ke dalam golongan DNA. Biasanya ditemukannya pada darah dan cairan tubuh, dan pencemarannya melalui transfusi darah, penggunaan jarum suntik, dan hubungan seksual. Hepatitis B masa inkubasinya kisaran antara 30 sampai 180 hari. Sedangkan hepatitis C disebabkan karena adanya virus hepatitis C itu tersendiri dan karena adanya penyakit hati seperti sirosis hati dan kanker hati. Ditemukannya biasanya pada darah dan cairan tubuh. Pencemarannya melalui transfusi darah, penggunaan jarum suntik, dan hubungan seksual. Masa inkubasi hepatitis C kisaran antara 15 sampai 160 hari. Sedangkan hepatitis D disebabkan karena adanya virus hepatitis D itu tersendiri dan karena adanya hepatitis B yang sudah berkembang. Masa inkubasi hepatitis D kisaran antara 14 sampai 64 hari. Sedangkan hepatitis E disebabkan karena adanya virus hepatitis E itu tersendiri dan karena adanya hepatitis A yang sudah berkembang. Dalam hal pencemarannya melalui jalur fekal oral. Sedangkan masa inkubasi hepatitis E kisaran antara 14 sampai 60 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurbella akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari hepatitis. Hepatitis itu sendiri terdapat 5 jenis. Namun cara masuk ke tubuhnya itu berbeda-beda. Untuk tipe A dan E itu dapat masuk ke tubuh melalui fekal dan oral. Sedangkan hepatitis tipe B dan C itu dapat masuk melalui darah, jarum suntik, ataupun hubungan seksual. Untuk hepatitis tipe D dapat terjadi pada pasien yang sudah pernah terkena atau sedang mengalami hepatitis B. Ketika virus masuk ke dalam tubuh, virus langsung akan menyerang sel hati yang akan mengakibatkan terjadinya reaksi peradangan dan mengaktifkan sistem imun. Virus dapat menghancurkan atau mencederai hepatosit dengan cara melisiskan sel hati yang terinfeksi. Ketika antibodi itu melakukan pertahanan, antibodi juga dapat menyebabkan destruksi yang lebih lanjut. Akibatnya, tubuh akan mengalami udem dan bengkak pada hati, hipotensi, hipoksia jaringan parut, serta fibrosis. Sekian presentasi dari saya, selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Ya, selanjutnya clinical presentation yang terdiri dari tanda dan gejala. Untuk gejala yang pertama, kebanyakan pasien yang terinfeksi virus hepatitis tidak menunjukkan adanya gejala. Selanjutnya, pasien yang memiliki gejala biasanya mengalami gejala seperti flu, demam, kelelahan atau malaise, anoreksia, mual, muntah, diare, urin berwarna gelap, tinja tampak pucat, pruritus, dan sakit perut. Selanjutnya, untuk tanda yang pertama yaitu jaundice atau kulit dan mata berwarna kuning. Yang kedua, perbesaran hati atau hepatomegali dan limfa atau splenomegali. Yang ketiga, pada hepatitis fulminan dengan enselopati hepatik dan akhirnya pasien mengalami koma. Selanjutnya, ekstrahepatik seperti artritis, post-cervical, limfadenopati, palmar erythema, cryoglobulinemia, dan vaskulitis. Saya akan mempresentasikan tes laboratorium pada penyakit hepatitis. Yang pertama, pemeriksaan darah terlebih dahulu untuk mengetahui SGOT dan SGPT meningkat dan bilirubin serum meningkat. Dan yang kedua ada tes serologi. Tes serologi dilakukan untuk mendiagnosa hepatitis pada pasien tersebut. Apakah hepatitis itu A, B, C, D, atau E. Dan untuk tes serologis tersendiri berbeda-beda setiap virusnya. Untuk hepatitis A plus IgM anti-HAV, hepatitis B plus HBsAg plus IgM anti-HBc untuk akut, plus IgG anti-HBc untuk kronis, hepatitis C plus anti-HCV, hepatitis D plus IgM anti-HDV plus HDV-Ag plus HBsAg plus HBeAg plus anti-HBc. Dan yang terakhir hepatitis E plus anti-HAV. Dan yang ketiga ada tes biopsi hati. Biopsi hati di sini dilakukan untuk mengetahui kerusakan hati pada pasien tersebut, apakah kerusakannya sudah parah atau belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Nur Fajria. Saya akan menjelaskan goal of treatment atau tujuan pengobatan dari penyakit hepatitis. Hepatitis A. Tujuan pengobatan untuk resolusi klinis lengkap termasuk menghindari komplikasi, normalisasi fungsi hati, dan pengurangan infektivitas dan transmisi. Tidak ada pilihan pengobatan khusus untuk HAV. Penata laksanaan infeksi HAV terutama mendukung. Penggunaan steroid tidak dianjurkan. Hepatitis B. Tujuan pengobatan untuk meningkatkan kemungkinan seroclearance dari virus, mencegah perkembangan penyakit menjadi sirosis atau karsinoma hepatoseluler, dan meminimalkan cedera hati lebih lanjut. Terapi yang berhasil dikaitkan dengan hilangnya status HBsAg dan serokonversi menjadi anti-HBsAg. Hepatitis C. Tujuan pengobatan untuk memberantas infeksi HCV yang mencegah perkembangannya menjadi infeksi HCV kronis dan gejala sisa. Hepatitis D. Tujuan pengobatan untuk menekan replikasi HDV RNA yang biasanya berhubungan dengan normalisasi enzim hati dan histologis perbaikan penyakit hati. Hepatitis E. Tujuan pengobatan untuk memberantas HEV RNA yang diprediksi dengan mencapai sustained virologic response atau didefinisikan sebagai tidak adanya HEV RNA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya adalah terapi non-farmakologi. Yang pertama itu diet sehat, kemudian istirahat yang cukup, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan sebisa mungkin menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh dengan cara menghindari konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, kemudian mengurangi konsumsi rokok, serta rajin mencuci tangan. Kemudian ada terapi farmakologinya. Di sini untuk tiap tipe hepatitis berbeda-beda pengobatannya, dan hanya hepatitis A dan hepatitis B yang memiliki vaksin. Untuk hepatitis A sendiri belum ada pengobatan yang spesifik sampai saat ini, serta penggunaan steroid pun tidak direkomendasikan. Untuk vaksin hepatitis A sendiri ada 3. Yang pertama itu Havrix, kedua Fakta, yang ketiga Twinrix.
Penjelasannya yang pertama itu contohnya Havrix untuk umur 1-18 tahun diberikan dosis sebesar 720 ELISA units dengan 2 kali penyuntikan. Yang pertama itu penyuntikan pada saat pertama kali, kemudian penyuntikan berikutnya setelah 6 bulan sampai 12 bulan kemudian. Untuk penjelasan selanjutnya ada di dalam tabel. Kemudian untuk hepatitis B juga udah ada vaksinnya. Vaksinnya sendiri ada 2, yang pertama itu Recombivax HB, kemudian Engerix B. Untuk penjelasannya ada dalam tabel. Hepatitis B sendiri sudah memiliki pengobatan yang spesifik. Untuk lini pertamanya diberikan interferon sebesar 5 juta unit per harinya atau bisa digunakan 10 juta unit setiap 3 kali seminggu. Atau bisa juga diberikan PEG interferon sebesar 180 mikrogram, atau juga bisa diberikan antivirus oralnya yaitu lamivudin sebesar 100 mg secara oral ya kan. Kemudian apabila pengobatan lini pertama itu gagal, bisa diganti dengan adefovir dipivoxil ataupun entecavir. Hepatitis C. Obat yang digunakan pada hepatitis C adalah kombinasi dari injeksi PEG interferon sekali seminggu, ribavirin, dan boceprevir atau teleprevir dosis oral harian. Pengobatan hepatitis C sendiri itu berdasarkan genotipnya. Pada genotip 1, durasi yang digunakan lebih lama dibandingkan dengan genotip 2, 3, dan 4. Pada genotip 1, waktu yang digunakan itu 24-48 minggu dengan obat PEG interferon, ribavirin, boceprevir, atau teleprevir. Sedangkan pada genotip 2, 3, dan 4, waktu yang digunakan itu sebanyak 24 minggu dengan obat PEG interferon dan ribavirin. Selanjutnya hepatitis D. Pada infeksi hepatitis D terjadi apabila pasien mengalami hepatitis B. Pada vaksinasi hepatitis B sendiri secara tidak langsung dapat mencegah infeksi terjadinya hepatitis D. Untuk saat ini belum ada obat yang spesifik untuk hepatitis D itu sendiri. Namun, pemberian interferon 9 million units selama 48 minggu dapat mengoptimalkan ALT. Selanjutnya hepatitis E. Hepatitis E mirip dengan hepatitis A dalam hal cara penularannya adalah melalui jalur fesial oral. Belum ada vaksin untuk hepatitis E ini. Saat ini baru hepatitis akut yang ditemukan. Cara paling efektif untuk mencegah tertular hepatitis E ini yaitu pertama, menjaga kebersihan. Kedua, sanitasi yang baik. Ketiga, sering mencuci tangan. Berikut adalah contoh evaluasi terapeutik terhadap hepatitis B. Untuk antivirusnya, penggunaan lamivudin lebih banyak digunakan daripada entecavir dan tenofovir. Namun, jika dilihat berdasarkan efektivitasnya, maka entecavir lebih baik daripada lamivudin berdasarkan penelitian tahun 2014. Entecavir di Indonesia masih jarang sekali digunakan. Kemudian untuk terapi suportifnya dapat juga digunakan suplemen hepatoprotektor untuk mengembalikan fungsi hati dalam keadaan normal kembali. Dapat juga dilihat dengan parameter ALT dan AST. Dan berdasarkan penelitian Trisna Ningtyas tahun 2017, sebesar 80,22% terapi hepatitis B dikatakan berhasil. Selanjutnya studi kasus. Di studi kasus kali ini ada seorang laki-laki berusia 33 tahun datang ke dokter dengan keluhan kepala terasa berat sejak 1 bulan, terutama dirasakan setiap pagi hari dan mulai berkurang pada siang dan malam hari. Penderita juga mengeluh lemah, terasa pegal-pegal pada seluruh badan, kadang disertai flu. Kadang-kadang penderita juga mengeluh mual. Tidak enak di bagian ulu hati, seperti terasa penuh berisi makanan. Penderita juga mengeluh perut kanan atas terasa sebah, tidak mengeluh mata kuning, tidak kencing warna seperti air teh. Penderita tidak pernah menderita penyakit yang sama sebelumnya. Penderita mempunyai kebiasaan minum minuman beralkohol, narkoba dengan jarum suntik maupun yang diminum. Didapat hasil lab dengan HBS Ag+, serta HBsA Ag+, dan HCV RNA+, yang pada pemeriksaan patologi anatomi didapatkan gambaran berupa kronik hepatitis, tetapi belum ada tanda-tanda sirosis atau keganasan. Ada 2 pertanyaan dari kasus ini. Yang pertama,
apa yang harus segera dilakukan menurut penilaian saudara? Yang kedua, pasien tersebut menunjukkan gejala penyakit hepatitis tipe apa? Untuk jawabannya, silakan jawab di komen. Cukup sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok 3 tentang virus hepatitis. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.